Ahad itu menuntut satu definisi, paham. Kamu jangan pikirkan lagi nama dan sifatnya, ataupun nama itu berkaitan dengan siapa, sifatnya itu melekat pada apa. Kalau sudah bahas ahad, hanya zat dia semata-mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Rasy Hasyim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Selamat menyaksikan. Apa manfaat belajar kitab ini? Ini sebenarnya kitab boleh disebut kamus ma'rifat. Maka nanti ada sering dengar ma'rifat zat. Apa yang disebut zat? Zat itu apa? Ayo, zat itu apa? Bingung kan? Kebanyakan ngaji tapi nggak paham apa yang dikaji. Maka di sini diurai zat itu apa. Ya, sering nyebut samudra keesaan Allah. Gaya bener ente. Nah, maka dibahas apa yang disebut keesaan ahad. Apakah beda esa dengan satu, ahad dengan wahid? Dibahas dengan detail di sini. Gak usah jauh-jauh. Rabb dan makhluk, Rabb dan marbub, Tuhan dan alam. Apa itu Tuhan, apa itu alam? Itu dibahas juga di situ. Jadi sesederhana itu. Maka plus ngaji kitab ini boleh disebut insah ta'bir hadzal kitab i'dad li ta'alimul ma'arifah. Ta'alimul ma'rifah. Ini kajian persiapan kalau suatu saat nanti guru-guru kita buka kajian ma'rifat, ini basicnya. Biar nggak jomplang. Biar fikrah pemikirannya nyambung dengan rasa kolbunya dan nggak malas-malasan nafsiyahnya. Ya. Jadi siap untuk serius ini. Jangan siap demo doang. Kita demo diri kita dengan keilmuan, ya. Faslun, bismillahirrahmanirrahim, bisananil mutasil ilaihi, qala al-ahadiyatu tatlubu in'idama al-asma'i was sifat ma'athariha wa mu'atharatiha. Ini perlu sekretaris Nub, ya. Jadi ada istilah ahadiyah, wahidiyah. Ini baru pengantar nih, belum masuk ke isi kitab. Kata dia apa? Ahad itu menuntut satu definisi, paham. Kamu jangan pikirkan lagi nama dan sifatnya, ataupun nama itu berkaitan dengan siapa, sifatnya itu melekat pada apa. Kalau sudah bahas ahad, hanya zat dia semata-mata. Ya. Kalau dalam tariqah itu disebut maqam muraqabah musyahadah zat sarf atau ahadiyah, ahadiyatuz zat. Itu beda lagi ternyata, ya. Jadi apa ahadiyah? Kemakrifatan tentang Allah
yang zatnya Maha Esa tanpa memperhatikan lagi nama dan sifatnya, karena sudah sibuk dengan membahas zatnya. Ya. Tentang zat yang mutlak, yang esa, tanpa memperhatikan nama dan sifat lagi. Kenapa kita masih bahas nama sifat? Karena belum jumpa dengan zatnya. Tapi kalau sudah jumpa zatnya, nama dan sifat include semua. Nggak perlu dibahas deh jadinya. Di dalam tahapan ahadiyah. Maka ada namanya biharul ahadiyah, ada biharul wahidiyah, itu beda. Lautan ma'rifat ahadiyah itu dimensi zat, wilayah zat. Sedangkan wahidiyah keesaan Allah pada nama atau sifatnya. Lalu ada lagi namanya rububiyah. Rububiyah itu keesaan Allah pada penciptaan. Keesaan Allah pada penciptaan. Dia satu tapi karyanya beragam, itu Rabb. Maka Rabbul Alamin, ya. Wal wahadiyah tatlu fana hadzal alam. Kalau orang udah bahas wahidiyah, maka otomatis alam tiada, yang ada hanya nama dan sifatnya. Jadi orang kalau mandang alam, dia sedang pada ma'rifat wahidiyah. Yang dia pandang bukan tubuh ini, yang dia pandang nih kunnya Allah, kudrat iradatnya Allah. Maka antum coba lihat kalau kejadian-kejadian seperti Gus Miftah misalnya, seperti Surya, Ghazar ini, cara pandang orang, jika dia masih melihat pada alam, maka dia akan kalut dengan alam itu, asik dengan alam itu, sedih jika itu menyusahkan, dia girang jika itu menyenangkan. Tapi kalau dia sudah tembus kepada bahwa hakikat alam itu adalah pengejauhan tahan dari nama sifat Allah, maka yang dilihat Masya Allah, la haula wa quwwata illa billah. Bukan untuk gimmick, tapi betul-betul dia merasakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Surya dari 2011 sekarang tumbang 2000, dan gak ada penyerahan. Itu aneh itu. Kayaknya ada sesuatu yang aneh. Kalau Soeharto kan dulu dia serah terima kan, ini kabur-kabur aja. Tapi Perdana Menterinya masih ngantor sampai hari ini. Ya. 3 jam yang lalu kita nonton live-nya Perdana Menterinya, kami ngantor biasa-biasa aja katanya. Cuma saya sama Bashar Assad memang beda-beda dikit gitu. Terus yang mengklaim dia menaklukkan Damaskus, ternyata itu enggak juga. Itu klaim aja. Karena kalau dia klaim, nanti di masjid lain ada yang klaim lagi. Iya, perang saudara nanti ya, kita doakan biar aman-aman. Nah, kalau antum melihat itu pusing kita. Tapi kalau ngeliat walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. Emang Allah nggak ingin kok menciptakan mereka satu umat, kita ini satu umat. Berarti masuk ke bab iradah masyiah. Iradah kehendak, masyiah kemauan. Kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi kalau orang mandang wahidiyah, maka dia akan fana pada memandang ya, diri kita ini nama dan sifat Allah mengejawantah dalam diri kita. Maka orang kalau sudah mandang nama, dia lupa dengan kolbunya. Karena kolbu itu tempat tajalli nama Allah. Jadi kalau kita zikir Allah di kolbu, hilang tuh kolbu. Yang ada cuma Allah. Kalau orang asik dengan la ilaha illallah kun fayakun, dia akan asik dengan kudrat iradat pada dirinya, tubuh zahirnya. Dia bilang, waduh luar biasa ya, saya nggak pernah ngurusin, nggak pernah nyuruh satu rambut tumbuh di tubuh-tubuh aja, nggak pernah bisa nahan uban muncul, dia muncul aja, ya kan? Bener kan? Ini mulai badannya udah mulai sakit-sakitan nih, berarti umur udah mulai tua tuh, ya kan? Nggak bisa, kita nggak nguasain diri ini. Baik. Ada rububiyah, ada uluhiyah. Uluhiyah apa lagi? Kalau rububiyah itu menghendaki
kelestarian alam. Apa makna rububiyah? Keesaan Allah pada penciptaan. Artinya selama Allah itu ada, Allah itu selama-lamanya ada toh? Sebagai Tuhan, berarti alam itu akan senantiasa ada dengan semua perubahannya. Jadi alam itu, ciri-ciri dia alam, dia berubah. Dulu antum kecil, sekarang udah gede, udah tua gitu. Berubah kan? Tuh. Nabi meninggal lah dulu. Nabi berpulang juga. Ada wali yang sakti, Syekh Abdul Qadir Jilani, meninggal gak? Wafat juga. Situ makamnya nggak sampai ke Syekh Abdul Qadir, terus nggak meninggal gitu. Harus kita akan melewati fase itu. Harus melewati. Jadi apapun kejadian perubahan di alam semesta, itu kolerasinya semuanya dengan kata Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah dalil kenapa Nabi mengatakan puji Allah, puji kepada Allah di setiap keadaan, senangkah dia ataupun tidak senang. Maka saya kaget tadi itu, salah satu pejabat di Suriah itu dia bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Dia ngomong gitu aja, tapi kayak berat gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia bilang alhamdulillah, padahal hatinya berat. Dia lagi cemas itu. Ya. Iya. Ya. Jadi kalau rububiyah ini keesaan Allah pada penciptaan alam, maka selama rububiyah Allah ini berlaku, alam ini akan lestari. Bahasa Arabnya baqaul alam, kelestarian alam. Berarti selama Allah masih ada, wali Allah masih ada nggak? Jadi kalau ada wali meninggal, khawatir nggak antum? Ya sedih-sedih aja sebagai murid. Ya siapa ya kita nggak sedih guru kita meninggal? Tapi jangan kemudian patah hati, putus harapan, hancurlah harapan kita. Astagfirullah, itu meratap namanya itu. Syekh Hisham nggak ngajarin begitu, antum yang meratap-ratapin beliau meninggal. Dia sudah enak hari ini. Jangan meratapi wali meninggal. Justru wali itu kalau meninggal dia sedang mencapai kepada awal kesempurnaannya. Dia akan berjalan lagi. Jadi kalau mau bikin status tentang orang meninggal itu jangan kalimat-kalimat ratapan. Itu haram dalam fikih secara mutlak. Sebutkan manaqibnya, makanya disebut manqabah, manaqib. Ya, maka daripada kita buat ininya yang nuraninya deras, gitu aja ya. Syekh Sunni. Ya, kan orang menuduh dia kafir tuh, kelompok Ahbas kan menuduh dia kufur. Itu enggak, kita bilang dia Sunni. Syekh Mursyid Sunni Naqsyabandiyah yang deras. Kita nggak ada ngeluh. Guru saya meninggal, saya nangis, tapi saya nggak sedih. Nangis mengenang kisah kita sama beliau. Tapi bagi kita, hati saya senyum. Selamat jalan guruku, engkau memulai perjalanan baru yang lebih indah. Mohon maaf sudah menyusahkan selama ini. Jadi kita nangis tuh karena nyusahin dia selama ini. Dia mau udah enak di sana. Ya, nah, sekarang antum mau nyusahin siapa lagi? Mursyidnya, walinya udah meninggal lagi satu. Ya, tapi tenang, kalau para syuhada aja nggak mati, masa wali mati? Ya kan? Maka bilang wali mati itu makruh ya. Jadi selama masih ada rububiyahnya Allah dan rububiyahnya selalu ada, maka alam selalu lestari. Salah satu perangkatnya alam adalah wali-wali Allah. Jadi kalau meninggal seorang wali pasti diganti dengan wali setelahnya. Ya nggak usah khawatir. Dulu wali-walinya tua-tua, sekarang muda-muda. Emang dia jadi wali kan waktu muda. Ya kan? Ya semoga kita dipantaskan Allah mewarisi ilmu-ilmu beliau-beliau yang sudah berpulang itu ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau uluhiyah apa uluhiyah? Uluhiyah itu fana'nya alam fi aini baqai. Pandangan kemakrifatan pada kebaqaan zat Allah dan dengan meyakini fana'nya alam. Jadi alam fana dalam kebaqaannya, itu udah pas itu ya. Wa baqal alam fi aini fana'i. Ya. Menarik nih bahasanya begini. Lestarinya alam pada sifat kebinasaannya, kefanaannya. Maksudnya taghayyurati. Jadi
Alam itu lestari, dalam perubahannya itu yang disebut ainul fana. Ya, ma huwa ainul fana? Dawamut taghayyur. Dia selalu berubah. Ini jangan diyakini untuk bab analog akidah. Tapi ini sebatas analog. Duluan cahaya matahari itu matahari. Ada matahari, ada cahaya. Duluan mana? Matahari. Dahulu siapa? Ya. Tapi kira-kira duluan zatnya matahari. Oke. Dalam teori kemakrifatan, hubungan Allah dengan makhluk itu bukan hubungan mencipta saja, tapi hubungannya adalah hubungan limpahan pancaran. Kalau limpahan air melimpah, ini ilustrasi aja. Ada lagi pancaran, isyraq. Alam dengan Allah itu hubungannya, nah ini bagi sebagian para ahli marifat, ini bukan bab akidah, ini cuma bab rasa, bukan untuk diyakini, tapi hanya untuk dirasa. Hubungan makhluk dengan Khalik, kalau bagi ahli kalam, hubungan penciptaan, kudrat iradat. Allah mencipta, engkau dicipta. Engkau dari tiada lalu menjadi ada. Tapi bagi ahli marifat sebagian nggak begitu. Kalau tadi fight limpahan, yang sekarang beda. Ini baru saya jelaskan. Cahaya matahari dengan mataharinya. Bagaimana hubungan cahaya itu dengan si mataharinya, sumber cahayanya? Semakin dekat cahaya itu, semakin hangat dan panas dia. Paham? Maka jangan terlalu dekat-dekat dengan anta syamsun, anta badurun, kebakaran itu. Tapi jangan juga terlalu jauh, nanti padam dia. Pandai-pandailah, itulah bumi. Bumi itu tidak terlalu dekat ke matahari, tapi juga tidak terlalu jauh. Jauh dikit langsung jadi beku dia, salju abadi. Dekat dikit gersang abadi dia, ya. Al-Gosongyun. Ulangi. Matahari dan cahaya, sinar matahari dan mataharinya. Hubungannya hubungan apa ini? Ini yang disebut dalam istilah rububiyah. Bahasa Arabnya apa? Al-rububiyah tatlubu baqa'al alam. Berububiyah itu menghendaki keniscayaan bahwa alam ini lestari selama ada Allah yang mencipta, menjaga. Maka kata rububiyah artinya penjagaan, penciptaan, pentadbiran, pengaturan. Allah itu pernahkah lalai satu sel saja? Allah lalai, pernah nggak? Nggak pernah. Maka satu sel pun Allah atur baik-baik, apalagi urusan sebesar bumi ini, ya. Maka pertemuan kita ini, teman-teman semua, ini sudah diatur dengan rububiyahnya Allah. Antum alam bukan? Ini alam bukan? Jangan melihat alam tuh ke gunung tuh, itu alam jamat namanya. Alam jamat itu alam yang tidak bergerak secara kasat mata, walaupun dia bergerak, bukan yamat nih, yamat. Ya. Jangan mat ya, kalau mat mati. Uluhiyah ini menarik tadi ya. Apa kata beliau? Uluhiyah taqtadi fana al-alam fi aini baqai. Uluhiyah itu kemakrifatan tentang binasanya alam dalam kebaqaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia binasa, tapi binasanya karena dia dipandang dari sisi uluhiyah Allah. Ini yang disebut kullu syai'in halik, itu uluhiyah. Nah, namun Allah jaga, ya. Maka kalimatnya nggak pakai rob. Kalimatnya apa? Wajhu ya. Illa wajhu. Ya, nggak langsung rob toh, tapi depannya wajah dulu. Kalau pakai rob lain deh,
ya. Tapi kalau pakai wajah itu wajah rububiyah, dan itu beda dengan rububiyah itu sendiri dalam definisinya, ya. Uluhiyah taqtadi fanal alam fi aini baqai wa baqaul alam, dan menghendaki lestarinya alam dalam perubahan-perubahannya, ya, dalam kefanaannya. Jadi ciri-ciri suatu itu fana, dia berubah-ubah. Maka kita ini sudah berkali-kali fana secara zahir, karena kita sudah berubah-ubah. Ya, dari kecil, dari dulu masih air, ya kan, dulu jadi air semua kan dulu. Ada yang dari ini nggak, dari cat gitu, atau dari batu, atau dari mutiara, dari emas kan, kali. Jadi tubuhnya emas semua. Jadi kalau dia ngupil keluarnya emas ya. Allahu Akbar. Oh, orang Jawa tuh ya, emas ya. Ada lagi istilah izzah. Apa arti izzah? Mana Ziza? Ada Ziza? Lagi sibuk. Aduh, gak datang dia, pada nama dia lagi disebut-sebut ini. Tastad'i daf'al munasabah bainal haqqi wal khalq. Izzah itu secara harfiah artinya ada dua. Keagungan, keperkasaan, atau keunikan. Hadithun aziz, hadis yang riwayatnya unik, rawinya dikit, cuma 2 orang. Maka kalau diterjemah sini apa? Izzah itu keunikan Allah yang menghendaki daf'al munasabah, ya, mengarah kepada keserasian antara, atau relasi yang serasi antara al-haq dan al-khalq. Ada lagi nama Allah Qayyumiyah, Qayyum, tatlubu sihhata wuqu'in nisbah bainallahi wa 'abdi. Ini menghendaki Allah itu memang sedang mengurusi, sudah nggak sanggup mengurusi, kalau dia tolong diurus gitu maksudnya. Itu mana ya hayu ya gitu. Ya deh, kita minta tolong, ya kalau ini nggak bisa dibuka, nggak bisa tersentuh, tolong dibukain. Itu qayyum, ya. Li'anna al-qayyum man qama bi nafsihi wa qama bihi ghairuh. Qayyum disebut qayyum karena dia mengurus dirinya sendiri, sedangkan selain dirinya bergantung kepadanya. Hanya itu disebut al-qayyum. Bukan Gus Qayyum ya, itu beda lagi, itu nama itu ya. Nama Kia itu. Dulu termasuk yang tidak sepakat dengan Isimru, ya nggak apa-apa. Berarti dia nyimak kan? Ya. Berarti Buya ini bawa gagasan, makanya ada orang nggak sepakat. Kalau nggak ada orang pro kontra, berarti udahlah pendapatnya nggak jelas, nggak disimak orang, nggak dikomentarin orang. Kita bersyukur kalau pandangan kita masih ada yang pro, ada yang kontra. Ada novelty-nya. Iya, gitu biar. Nah, jadi jangan takut kalau ada orang beda pendapat sama kita, apalagi beda pendapatan. Lalu beliau mengatakan, ini yang dilupakan, mohon maaf, ini saudara-saudara kita di Aceh lagi debat di sini. Kata beliau, wala budda min jami' maqtadathu kullu hadhil ibarat, ya. Semua ibarat ini fanaqul min haitsu tajallil uluhiyah, harus menggunakan kalimat tajalli. Jadi kalau mau nerjemahin huwa itu Muhammad, harus ditambahin tajallimu. Kan ramenya gitu di Aceh ya. Kan kul huwallahu ahad, hu itu kata Al-Jili Muhammad, maksudnya tajalli Allah pada Sayyidina Muhammad. Itu maksudnya kan, makanya baca kitab tuh dari depan. Jangan langsung nyosor ke belakang, itu sombong kali itu baca kitab begitu. Karena ada bahasa Indonesia dari sini ya. Ya, itulah ya. Baca kitab juga. Jadi terus yang kedua, kitab tasawuf itu kitab rasa, bukan kitab akidah. Jadi jika ada orang ahli tasawuf mengungkapkan satu pembahasan yang beda dengan pokok kaidah akidah kita, kita berbaik sangka. Jangan berbeda disiplin ilmu lalu kita praktekkan disiplin ilmu kita ke orang lain. Ya, nggak nyambung.
Coba, nggak usah jauh-jauh, sama-sama ngitung, kimia sama matematik beda nggak cara ngitungnya? Beda rumusnya. Itu ilmu eksak loh. Apalagi ilmu akidah, jangan diterapkan kaedahnya ke ilmu tasawuf, nggak nyambung. Ilmu akidah itu cuma basic supaya orang tidak tergelincir kalau masuk ke dunia spiritual. Tapi istilahnya sudah beda makna walaupun mustalahatnya sama. Nah, ini kritik kita kecewa kita kepada Syekh Said Fodah yang dia ahli kalam masuk ke ranah tasawuf lalu pinjem mustalahat mereka. Saya misalnya nih, saya bukan ahli fikih. Misal, lalu saya mau ngobrol sama Biaswi bab fatwa, tinggalin dulu mustalahat tasawuf karena tasawuf bicara rahasia. Pasti bosan ngomong sama Biaswi kalau hukum. Kalau jamaah kan nanya gini, "Buya, ini hukumnya apa?" Kita bosan lah ada jamaah gitu. Kita senang kalau jamaah nanya nih, itu rahasia sholat, itu senang tuh ya. Nah, tergantung ini lagi ngaji apa. Maka jamaahnya harus kita ajarin cara kamar-kamar pikiran, kamar-kamar ilmu. Jangan salah kamar. Lagi bab tasawuf ngaji hukum, lagi bab hukum ngaji tasawuf. Masa orang nanya gini, apa hukum berzikir Allah Allah? Itu nggak nyambung itu. Ya. Apa hukumnya melihat cahaya nur warna biru waktu zikir? Apalah hukum? Itu bukan wilayah fikih. Nah, Ustadz, masa mereka menyembah gurunya lagi zikir? Mereka tuh ingat gurunya sebelum zikir. Nggak nyambung. Dalam tasawuf, saking pemurahnya para sufi ini, kalau kita ingat sesuatu itu nggak disebut menyembah. Maka murid-murid yang kalau zikir hatinya, pikirannya liar itu dibimbing terus, digaidan terus sama gurunya sampai si murid ini fokus kalau zikir. Kok tiba-tiba ada yang soal akidah padahal sholatnya nggak khusyuk ya? Terus ngomong gini, orang-orang tarekat itu syirik. Kenapa? Membayangkan wajah guru sebelum zikir. Padahal dia setiap kali sholat, jangankan guru, bini orang lain jadi inget. Mikirin pinjol loh. Iya. Coba tanya sama dia, apa hukumnya bayangkan bini orang lain lagi sholat? Tanya gitu kan ya. Jawabnya gimana? Jangankan bini orang, bini ente aja nggak boleh inget lagi sholat. Itu jawabnya. Sah? Nah, ente nggak sepakat juga nggak apa-apa. Tapi antum kalau sholat kepikiran yang lain ya, ingat sesuatu, apakah itu menyembahnya? Mengingat sesuatu bukan menyembahnya. Maka membayangkan wajah guru, wajah kekasih, wajah orang yang dicinta, termasuk wajah yang dibenci, itu bukan menyembahnya. Karena membayangkan dengan menyembah beda. Oke? Kamarnya beda. Ini zikir apa? Zikir rasa. Sedangkan zikir fikih membaca. Zikir kalam ilmu, mikir. Zikirnya ahli kalam kan, ahli akidah ini mikir. Sedangkan zikirnya ahli tasawuf kembali ke basicnya. Kumpulkan semua yang Nabi sebutkan mulai dari menyebut, merasakan, dan memaknai. Nah, itu zikir dia. Jadi gabungan dia, ya. Oke. Jadi kalau kita mau bahas tentang apakah benar bahwa salah satu takwil tafsir daripada tafsir Isyari huwa itu adalah Muhammad, jika dia menggunakan kata tajalli enggak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Maka kul huwa, katakanlah dia Allah bertajalli pada Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi enggak ada masalah kan ya? Jadi enggak ada masalah. Ma thamma wasafa ila wa la ism, ya. Ma thamma wasaf wa la ism, ya. Wa min haitsu tajallil wahidiyah. Maka pada tahapan ahadiyah enggak ada nama, enggak ada sifat. Dari tajalli wahidiyah, ya. Ma thamma khalq li zuhuri sultaniha bi surati kulli mutasawwir fil wujud, ya. Wa min haitsu tajalli rububiyah khalq wa haqq li wujudil haqq wa wujudil khalq. Ya. Jadi wahidiyah apa? Ya, tiadalah makhluk, ya, li zuhuri sultaniha, karena nyatanya
sultannya, kekuasaannya, bisurati kulli mutasawwirin fil wujud, dengan suatu rupa, bentuk yang dia berbentuk berupa pada setiap wujud. Ya, mohon maaf nih, biar gampang, air, uap, awan, hujan, es, satu nggak? Satu nggak? Tapi dia berubah-ubah, itu yang disebut mutasawwir fil wujud, bukan? Dia berubah-ubah. Dan itu makhluk. Itu makhluk. Min haitsu tajalli rububiyah khalqun wa haq. Ya, dari sisi tajalli rububiyah ada makhluk, ada Allah, haq li wujudil haq wa wujudil khalq. Karena Allah itu ada dan wujudnya ada. Jadi teman-teman, kalau la ilaha illallah itu sebenarnya beda makna sedikit dengan la rabba illallah. Kalau la ilaha illallah itu yang paling pas, bukan yang dikatakan ahli kalam ya, la ma'buda bihaqqin, itu kalimatnya turun itu. Makna yang paling pas itu yang disebut Ghazali di jilid 4. La maujuda bihaqqin illallah, itu mana la ilaha. Tidak ada yang benar-benar wujud kecuali Allah, karena uluhiyah menghendaki tidak lagi disebut, jangankan alam, nama dan sifat Allah aja gak sebut lagi, sudah langsung mutlak zatnya. Maka tiadalah zat, tiadalah wujud kecuali wujudnya, kecuali zatnya. Gak bahas nama lagi, gak bahas sifat, apalagi alam. Jadi terus bedanya apa? Kalau la rabba illallah, kan di Quran juga ada, di hadis juga ada, fawalladzi la ilaha ghairuh, ya, fawalladzi la ilaha ghairuh, la rabba illallah. Ada beberapa teks begitu di dalam teks-teks doa misalnya. Nah, kalau la rabba itu tiada pencipta selain Allah. Jadi lafaznya lebih juz'i, lebih taksis, lebih khusus kepada urusan kemakhlukan. Nah, maka kalau kita mau menerjemah secara lebih ori, mendekati kepada keasliannya, walaupun ini gak asli-asli amat, la ilaha illallah lebih tepat, la maujuda bihaqqin, tiada yang benar-benar wujud kecuali dirinya. Berarti wujud kita ini nggak benar-benar wujud, tapi diwujudkan. Kalau wujud dia diwujud sendiri dengan zatnya. Jadi yang disebut benar-benar wujud itu wajibul wujud bizati, yang dia ada dengan zatnya sendiri, tidak bergantung kepada zat yang lain. Ya, biar jadi bahan buyainya mursal kan. Kalau antum terjemah tiada yang disembah kecuali Allah, lah itu orang masih nyembah selain Allah. Nah, makanya ahli kalam ribet juga nih, la ma'buda illallah, ini tambahin lagi bihaqqin. Ya, seharusnya langsung aja. Bahkan kalimat bihaqqin ini nggak perlu dibaca sebenarnya. Sudah cukup la maujuda illallah, la ma'buda illallah. Tapi karena kita berdamai dengan istilah-istilah keilmuan, maka kita memasukkan istilah bihaqqin. Pada hakikatnya yang wujud adalah Allah. Berarti wujud-wujud ini nggak hakikat gitu. Itu dalam bab rububiyah, secara bab uluhiyah. Jadi antum, kita kalau ngomong uluhiyah, kita nih nggak ada yang nyata ini palsu semua, ini fana semua. Tapi kalau kita ngomong rububiyah, antum ini bako, lestari. Itulah makna khalidin. Jadi tolong dibedakan, kalau kita ngomong ilah, kita tiada. Tapi kalau ngomong Rabb, ada dia dan ada kita. Tapi adanya kita berasal dari adanya dia. Beda ya? Nyambung? Oke? Kita lanjut. Wa min haitsu tajalli al-uliyah laysa ila al-haq wa suratuhu al-khalq wa laysa ila al-khalq wa ma'nahu al-haq. Wa min haitsu tajalli al-izza la nisbata baina Allah wa bainal 'abd wa min haitsu tajalli al-kauniyah. Sampai akhir ini sudah sama dengan seperti saya jelaskan di awal. Sepertinya sudah tidak sabar, tapi ada syairnya itu ya. Nazzih fa hadha wajibun lillahi lal hadiruna daru walallahi ma fihim min dhatihi wa sifatihi illa samimu rawaihi ma lahi
hum yuhsinuna fayahsabuna biannahum iyyahu hasyahu anil ashbahi laisal ilahu ba'dahu kalla wala nahin bidhatin ghaira dhati tanahi adzatu wahidatun wa awsaful ula lillahi was-sufla li'abdin wahin. Intinya bagian bawah tuh. Zat itu satu, esa semata-mata. Sifat-sifatnya luhur tinggi milik Allah, sedang sufla sifat-sifat yang rendah milik makhluk. Maka kalau ingin kenal Allah, sebutkan semua sifat yang rendah itu kita. Itu hijab paling dekat ke Allah. Setelah Nabi Muhammad itu hijab paling dekat. Tapi kalau antum mau agak keren dikit, ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita masuk ke bab pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salat dulu lah Bu ya. Langsung sudah mulai ngebul-ngebul ini ya. Salawat apa aja lah. Mau nanya? Kamu nanya? Ya, fadhal. Rob dan ilah tadi. Jadi kalau rob itu di bab penyembahan, ilah itu di bab kemaknaan. Anda benar. Pulang. Udah, jawabannya gitu doang. Bu ya sudah seneng tuh lagi jari-jari syair deh. Mana tuh salabat Laila? Ah iya, salabat Laila yang udah hafal ya. Salawat apa yang hafal maksudnya? Temu salabat. Silebet. لا يستمرها في لا يعني بس تضع هنا فيسمع. لا نعم. سلبت ليلى مني العقل قلت يا ليلى ارحم القتل سلبت ليلى مني العقل قلت يا ليلى ارحم القتل حبها مكنون في الحشا مخزون أيها المفتون هم بهذا اللام إنني هائم ولها خادم أيها اللئيم خلني مهلا سلبت ليلى مني العقل قلت يا ليلى ارحم القتل لازمت الأعتاب وطرقت الباب قلت للبواب هل ترى وصلا قال لي يا صاح مهرها الأرواح
كم محب راه يعشق القتل أيها العاشق إن كنت صادق للسوى فريق تغتنم وصلا سمعت ليلى مني القلم قلت يا ليلى ارحم القتلى اللهم صل وسلم عليه. Al-babul awal fi dzat. Bab pertama mengenai apa itu yang disebut zat. Ini dimulai dari definisi. Jadi kita siapa tahu umur kita panjang nanti ada ke wali-wali Allah buka kajian ma'rifat dan beliau-beliau menyebut istilah ma'rifatuz zat. Maka di sini diurai zat itu apa? Apa definisi zatnya? Meskipun definisi ini ya tergantung rasa dan pengalaman yang dicapai oleh beliau. Ala kulli hal ini membantu kita nanti apabila ada perkembangan dari definisi ini. Ya. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna mutlaqadz dzat huwal amru alladhi tastanidu ilaihi al-asma' wa sifat fi ainiha la fi wujudiha. Ketahuilah bahwasannya zat secara mutlak itu adalah sesuatu yang mana semua nama dan sifat bergantung kepadanya pada ainnya, pada zatnya, bukan pada wujudnya. Pusing nggak? Selamat pusing. Lanjut dulu ya. Fakullu ismin aw sifatin, semua sifat dan nama istanada ila syai', tiadalah dia kecuali dia melekat pada sesuatu. Coba berarti ini warnanya apa? Ini juga? Ini baju? Hatinya putih nggak? Amin. Apa jangan ngeping? Oke. Putih. Coba bayangkan putih tapi tidak melekat pada whiteboard, tidak melekat pada kertas, tidak ada pada kain. Sanggup nggak memikirkan putih tapi dia tidak melekat pada sesuatu? Sanggup nggak? Mustahil, gitu dong. Nyambung? Sudah paham? Ini analog. Walillahil matsalul a'la, bahwa Allah punya analog yang lebih mulia dari itu. Nama Allah itu melekat mutlak pada zatnya, bukan pada wujudnya. Sifat kudrat iradat itu melekat pada zat Allah. Ya, melekat pada, tapi melekatnya coba, kalau makhluk yang melekatnya dengan ruang dan waktu. Kalau Khalik Allah Ta'ala karena dia bukan ruang, bukan waktu, maka dia tidak melekat seperti melekatnya benda. Ya. Oke, tunggu. Cowok tampan, cewek cantik. Coba, yang cantik apa? Dengkulnya, apa wajahnya? Tergantung persepsinya. Itu subjektif, objektif loh. Coba ini objektif ya, objektif. Oke. Coba sebutkan satu laki-laki yang tampan di Indonesia selain Bang Do. Jangan aneh, itu fitnah itu. Artis. Aduh, terima kasih. Coba. Apa? Ayo, siapa? Siapa? Kita nyaranya ke cewek. Siapa? Anaknya Dani. Itu emang cakep ya? Semua cewek sepakat dia cakep? Oke. Kita jadi cemburu nih. Ya. Kalau kata aneh. Iya.
Jadi ada cakep secara realitas, ada yang secara nasib. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya kalau itu nasib itu ya. Jodohnya mah itu, maka dia harus bilang ente itu cakep. Kalau enggak dia bilang yang lain cakep kan repot. Oke. Tampannya si siapa tadi? Al. Dan cantik, siapa yang cantik? Artis yang cantik cewek? Siapa itu? Relin Syah. Ya, oke. Yang artis. Artis. Sekarang yang perempuan. Dia Sastro. Ketahuan umurnya kan ya. Orang udah artis itu umur 18, 20 dia udah busuk. Tapi yang sama sih kita juga bilang gitu. Ya oke, dia Sastro oke. Oke. Coba cantik itu, coba hilangin satu hidungnya. Enggak aja. Atau dipotong tuh wajahnya, dipotong separuh. Enggak bisa. Maka cantik tuh melekat di seluruh wajahnya. Oke? Padahal wajahnya juga nggak beda-beda juga sama kulit sama kita. Bedanya perawatan. Tapi memang dari sononya cakep. Mau gimana lagi? Maksud saya menyebutkan ini sifat jamal, sifat jalal, kudrot, iradat itu melekat pada zatnya, ainnya. Ain itu maksudnya zatnya itu, sumbernya. Ya. Tiadalah nama, tiadalah tampan kecuali kebayang wajah. Coba tampan, keluarkan ketampanannya dari wajahnya. Yang kelihatan nggak ada. Coba bayangin. Akhirnya kita mengeluarin muka dari tengkorak kan gitu jadinya kan. Coba, antum kan bayangin itu barusan kan. Keluarkan cantik dari rupa wajahnya. Sama kan? Gak bisa. Kudrat berkuasa. Saya berkuasa ngangkat buku. Oke? Di mana kuasanya? Pada diri saya, fi aini. Gitu. Jadi bukan pada tangan ini, tapi pada diri saya, zat secara utuh. Ya, jadi kita nggak bilang, oh tangannya berkuasa. Memang begitu nggak? Tangan Ar-Razi berkuasa mengangkat. Enggak, antum bilangnya apa? Ar-Razi berkuasa sanggup mengangkat kitab. Paham maksudnya? Itu yang disebut fi ainiha la fi wujudiha. Ya, fi ainnya bukan wujudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kayaknya satu paragraf aja udah pegel antum nih ya. Tapi seru ya. Itu dia mainan struktur otak. Tapi dia nyambung dengan rasa nanti. Berarti memang fikroh dengan rasa ini nggak boleh dipisah. Dia hanya boleh diberi kerjaan masing-masing. Jadi jangan pernah pisahkan fikroh kita dengan rasa yang Allah beri ke kita. Ya, nanti nganggur dia. Falidzalika syai' huwa az-zat. Oleh karena itu, yang mana nama dan sifat melekat padanya, nyanya ini zat. Di manakah melekat kudrat iradat? Pada zatnya Ar-Razi tadi yang mengangkat. Oke. Di manakah melekatnya tampan? Pada wajah. Ya. Jadi orang kalau bilang Dian Sastro cantik, dia kan orang kan nggak bilang wajahnya cantik, jarang kan? Orang bilang dia cantik, ainnya, zatnya dia langsung. Ya. Antum nih bisa bersuara bagus. Gimana ngomongnya? Kalau itu orangnya bener suaranya bagus gitu ya. Tapi kalau itu bab suara. Tapi kalau bagian yang sifat, ya itu melekat pada zat. Ya. Sawa'un kana ma'duman. Zat itu ada yang fiktif, ada yang aktual, betul-betul ada. Lawan fiktif apa ya? Aktual ya?
Contoh, burung Garuda, emang ada? Burung Garuda ada nggak? Kalau di Cina tuh funik, burung funik itu. Ya, itu di semua negeri ada keyakinan tentang burung ini. Kalau bahasa Arabnya Unaqa Mughrib. Jadi judul kitabnya Ibn Arabi. Jadi orang Arab pun juga ada keyakinan tentang burung mitos. Ya, meyakini nggak ada burung Garuda? Emang ada burung Garuda? Yang ada burung hantu, burung Raja Wali, ya kan? Burung Garuda ada nggak? Saya nggak tahu. Itu burung fiktifnya orang Indonesia, yang burung filosofisnya. Burung yang di dadanya ada 5 lambang gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Tapi antum kalau nonton film Cina, film-film kolosal Korea, itu mereka meyakini. Jadi di zaman-zaman kerajaan-kerajaan mana yang bakal jadi pangeran, jadi raja, itu dia didatangin oleh si funik ini gitu, burung mitos ini. Apalagi ya yang dia ada tapi dalam khayalan kita aja, realnya nggak ada. Naga lagi, buaya ada tuh. Itu apa lagi? Apa lagi? Unicorn. Oke, betul juga tuh. Tapi kalau kata Aflatun, yang kamu imajinasikan itu ada hakikatnya, cuma nggak ada di sini. Ya, ada, cuma bukan di sini. Karena bagi dia ini alam imitasi yang belum lengkap. Ini versi Aflatun. Saya bukan mengikut Aflatun. Ya, kita cuma senang aja baca dia. Dan Aflatun di sini disebutkan masih hidup karena dia ikut dengan Nabi Khidir minum air Maul Hayah. Dan kata Al-Jili, saya ketemu sama dia. Ngeri kan? Sorry nih Aflatun yang kita sebut-sebut ente namanya ya. Aflatun, bukan Plato. Plato itu tashif dalam ilmu hadis, merubah nama itu nggak berkenan tuh para ulama-ulama sejarah, historian nggak terima. Jadi zat itu ada yang fiktif, ada yang aktual, ya. Wal mawjud naw'an, wujud itu juga dua. Naw' mawjud mahd, satu jenis yang wujudnya murni, wa huwa zatul bari tabaraka ta'ala, zat, wujud zatnya Allah Ta'ala yang murni, transenden kalau bahasa lainnya. Ada naw' mawjud mulhaq bil adam, wujud yang nanti dia akan tiada wujudnya. Berarti wujudnya tidak mutlak. Wujud apa itu? Kelawan dari Allah apa? Makhluk. Jadi wujud itu ada dua, ada wujud abadi, wujud murni, ada wujud tidak murni, tidak abadi. Wujud yang abadi murni, wujud Allah. Wujud yang tidak murni, wujud makhluk. Wujud kita ini wujud tidak murni. Maka bahasa lainnya batil, ya. Kalau bahasa Arabnya mawjud mahad, wujud murni. Ada mawjud mulhaq bil adam, wujud yang akan menjadi tidak wujud, berarti dia akan binasa. Wa'lam anna dhat Allah tabaraka wa ta'ala ibaratun an nafsihi allati huwa biha mawjud. Ketahuilah zat Allah itu adalah satu ungkapan tentang dirinya yang dengan istilah zat itu dia ada. Dengan zat itu dia ada. Maka kalau di ungkapan beliau ya, mawjudnya Allah itu ya zatnya Allah. Maka zat itu mawjud itu adalah zat gitu. Kalau tapi pengikut dia kan beda ya. Li'annahu qa'imun bi nafsihi, karena
Nah, ini Buya Aldomi dulu konyol nih. Kok imun binafsi itu diterjemahin berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri dalam bahasa Melayu lama itu berada dengan zatnya sendiri. Tapi oleh anak muda sekarang kok imun itu berdiri pakai kaki sendiri. Lalu dia tantang dosennya kan, saya juga berdiri sendiri nih katanya. Tuh konyolnya Buya Aldomi dulu. Mana orangnya? Sakit perut? Pada tidur? Wa huwa syai'ul ladzi istahaqqa al-asma' wa sifat bi huwiyatihi. Itu adalah zat, itu adalah sesuatu yang berhak terhadap semua nama dan sifat dengan huwiyahnya. Jadi zat itu tadi apa? Zat itu adalah sesuatu yang mana nama dan sifat melekat padanya. Karena tiada nama, tiada sifat kecuali melekat pada zat. Maka pikiran kita tidak terima ada nama, nggak ada yang punya nama. Ada sifat tapi nggak ada yang di sifat, itu mustahil. Tapi ingat, nama bukanlah zat, tapi dia tiada tanpa zat. Sifat bukanlah zat, tapi dia tiada tanpa. Coba, putih ini whiteboard nggak? Enggak. Tapi whiteboard itu putih. Oke. Baju ini putih, tapi si putih baju nggak? Nah, itu maksudnya. Sifat putih, sifat apa? Warna putih itu bagian dari arat, dan juga kalau timbangannya di ini sifat ya. Dia tiada tanpa zat yang melekat si sifat kepadanya. Fa yatasawwar bi kulli suratin yaqtadiha minhu kullu ma'nan fihi. A'ni ittasafa bi kulli wasfin yatlubuhu kullu na'tin wa istahaqqa li wujudihi kullu ismin dalla ala mafhumin yaqtadihi al-kamal. Kita terjemah pelan-pelan ya. Takutnya enggak nyangkut ini. Ya. Soalnya yang megang kitab cuma berapa orang doang nih. Enak bener antum kan cuma dapat terjemahannya bersih-bersih. Buya ini mikirin terjemahannya nih. Tuh. Ini kalau kita minta Buya, ini udah Buya nih, kita minta terjemahan keringetan loh. Karena ini kitabnya agak beda. Ya, bisa grogi-grogi sendiri. Fayatasawwar, maka dia mengambil bentuk, mengambil surah ya, mengambil rupa dengan semua rupa yang yaqtadiha minhu, yang dikehendakinya berasal dari zat. Kullu ma'nan fi, setiap makna yang ada padanya. A'ni, aku bermaksud dia bersifat dengan semua sifat yang dituntut keniscayaannya oleh semua sifat. Wastahaqqa liwujudihi kullu ismin dalla ala mafhumin yaqtadihil kamal ya. Ini artinya juga hampir sama. Wa min jumlatil kamalat, di antara bentuk global daripada kesempurnaannya adalah adamul intiha wa nafil idrak. Dia unlimited di saat yang sama, nafil idrak, dia tidak dapat dicapai, transenden. Jadi kalau ngaji tasawuf ini emang ngaji filsafat mirip-mirip ya. Tasawuf yang beneran lah begini. Ini tasawuf ma'rifat, tasawuf irfan. Kalau tasawuf yang biasa dikenal orang lebih banyak ke tasawuf wirid, tasawuf riyadhah ya. Kalau bagi saya itu belum tasawuf, itu baru tirakat, dan itu dapat dilakukan oleh selain sufi. Itu penjelasan Ghazali lah. Jadi Ghazali itu mengkritisi pola-pola Ibnu Sina, karena Ibnu Sina itu juga melakukan tirakat, tapi itu bukan tirakat sufiyah. Itu tirakat kebatinan, itu versi Ghazali ya. Sepakat atau tidak sepakat itu urusan kita lah ya. Wa fahukma bi annaha la tudrak wa annaha mudrikatun lah. Dia tidak dapat dicapai saking transenden dan sucinya, tapi dia dapat mencapai segala sesuatu lisihalatil jahl alaih, karena dia mustahil bersifat jahil. Fa'lam, ketahuilah itu. Konek nggak? Nyambung nggak?
Saya nanya pelan-pelan ya. Allah itu dia ada dengan zatnya sendiri. Kalau kita ini ada karena kita diwujudkan oleh zat Allah, maka keberadaan kita bergantung kepada. Nah, coba perhatiin. Nama dan sifat melekat pada zat, bergantung kepada zat. Maka wujud kita, kalau ingin berkoneksi kepada Allah, hubungkan dengan nama dan sifat Allah. Karena wujud ini sebenarnya adalah tajalli dari nama dan sifatnya. Maka jika ingin berpulang kepada Allah, ya, yang tadi ayat kita baca di Sunda Kelapa, ya, afasibtum annakum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kalian kira kalian diciptakan sia-sia dan enggak berpulang kepadaku. Berpulang itu apa? Kembali kepada Allah. Kembali kemana? Maka nanti antum akan kembali kepada Allah sejauh mana ma'rifat hari ini. Jika kenalnya cuma masalah Allah, rezeki aja dapatnya nanti. Jika kenalnya cuma sampai bab nama, hanya pulang ke nama. Jika kenalnya sampai sifat, akan pulang kepada sifat. Jika kenalnya sampai zat, akan pulang kepada zat. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang sempurna dan sangat sempurna. Pulang yang sebenarnya itu. Oleh karenanya wajib mengenal, mengetahui mapnya. Jalan pulang itu ya 4 tadi. Af'alnya Allah, namanya Allah, sifatnya Allah, zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mabtun biya. Mabtun entah. Halo. Oh. Ahadtu khairan mujmalan mufassala bijami dhatika ya jami'a sifatih. Am julla wajhuka an yuhata bikunhi fakhtathu an la yuhata bidhatih. Hashaka min ghayin wa hasha an takun bika jahilan wa ilahu min hayratih. Ini sama dengan tadi di atas. Dia unlimited, tak terbatas, tidak dapat itu ciptaan dia, dan dia dicapai karena dia transenden, tidak dapat dibayangkan. Ya, dia hanya dapat dirasakan tapi tidak dapat dibayangkan. Wa alam anna dzat Allah tabaraka wa taala ghaibul ahadiyah. Ini istilah nih, istilah Bu ya. Boleh ditulis nih Bu ya. Pertama di atas tadi, zat itu adalah istinad zat, asma dan sifat. Itu yang pertama. Satu. Ya. Zat itu adalah subjek yang mana sifat dan nama melekat padanya. Itu yang pertama. Istinad. Pakai panah aja Bu ya. Asma dan as-sifat. Panah di situ maknanya istinad, bahwa nama dan sifat melekat kepada zat. Itu definisi dari sisi nama. Kayaknya Buya lagi grogi nih. Oke. Al-asma wa sifat tastanidani ilaihi. Pakai ibarat sendiri kan ngeri Bu ya nih. Ini ngeri kalau apa sekretarisnya alim begini nih. Ya, oke. Itu dia. Nama dan sifat melekat, bergantung kepada itu yang disebut zat. Berarti zat bisa menjadi apapun ini. Bukan menjadi. Zat itu apapun bergantung kepadanya. Gitu. Tadi kan whiteboard itu kan putih itu bukan whiteboard. Tapi putih itu kalau sampai ke baju jadi baju. Gitu. Wah, itu logikanya agak batil itu. Ya, ngaji mantik dulu kita ntar ya.
Oh gitu ya, berarti habis kitab akidah ngaji mantik ya, Sulamun Waronat. Tapi lebih banyak tatbiqat, bukan menerjemah. Ya. Nanti sesekali kita silau ya, tenang. Lama nak silau. Oi, modus. Terus zat. Yang kedua apa tuh zat? Sebutan lain dari zat itu ghaibul ahadiyah. Panah kedua. Ghaibul, gaib ahadiyah. Apa arti gaib? Coba. Kelihatan nggak depan? Ini namanya zahir. Lawan zahir, batin. Terus gaib apa dong? Tidak ada itu ghairu maujud. Apa? Tidak tampak, tidak nyata. Iya, tidak nyata, itu terjemahannya. Ghaibul ahadiyah, ketidaknyataan ahadiyah. Nyata itu berkait dengan empirik, dapat dilihat dengan kasat mata, didengar dengan telinga, dirasakan dengan panca indera. Maka ahadiyah ini sesuatu yang dia gaib mutlak, itu lain bahasa lainnya. Ya, maka disebut istilah beliau ghaibul ahadiyah. Ini mulai ini sebenarnya mohon maaf, kitab ini memang kelas S3 ini. Kelasnya S3 nih Bu ya. Makanya harus dibuka dengan Futhul Ghaib. Maka wajib ngaji Futhul Ghaib dulu sama Bu ya Aldo. Endorse. Jadi antum yang nggak bisa datang ke Buya Aldomi, simak aja kajiannya itu yang sudah ada, itu di share online ya. Nah itu nikmati itu. Nanti wajib itu ngaji kitab mantik. Coba mantik yang lebih simple ya. Sulam ini bagus tapi syarahnya kan kayak tadi kita bilang putih sama board. Ternyata definisi begini gampang daripada aneh ngomong dari tadi, bahwa nama dan sifat itu melekat pada zat, berbongong semua itu. Ya. Tadi kita contohin kudrat. Ketika tangan sanggup mengangkat, apakah yang punya kudrat itu tangan? Bukan, yang punya kudrat. Gitu. Jadi lebih gampang ternyata ya. Alhamdulillah. Walaupun ini kelas S3 tapi S3 aja nggak paham ini. Ini S3-nya para sufi. Nah, tugas kita Bu ya, menurunkan level itu dengan bahasa yang mudah. Itu tugas kita. Jadi bukan kalau kitab ini berat itu karena ente nggak paham. Kalau ente paham, Quran itu lebih hebat dari ini. Kok bisa dibaca anak kecil, bisa dibaca orang yang menengah, bisa dipahami baik oleh orang-orang yang advance. Tergantung cara memahaminya. Makanya tafsir kan ada tafsir yang kelas standar, ada yang serius. Dan kata Imam Al-Ala'i, apa kata Imam Al-Ala'i? Tugas orang abdi ilmiah itu apa tugasnya? Sesuatu yang cerai-berai, berserakan, yajma'uhu, dia gabung. Sesuatu yang tanakut, yuslihuhu, dia islah. Sesuatu yang kontradiksi, lalu dia coba cari titik temunya. Apalagi sesuatu yang ghamid, yashrahu, dia syarah. Sesuatu yang rumit, dia bisa syarah. Ini kerja abdi ilmiah. Maka kalau ada orang nanya, ente ini gaya-gayaan mensyarah. Memang kalau Anda abdi ilmu, tugasnya menjelaskan itu. Ini rumit. Oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, itu menjadi buku kecil. 2 buku. Satu tentang Nur Muhammad Kanzul Ma'rifah, yang kedua Jawamiul Asrar. Meskipun itu tidak mencakup ini, tapi dia sudah ambil yang penting dari sini, itu jadi kitabnya. Jadi, makanya guru beliau Syekh Saman Al-Madani kalau tawasul salah satunya ke Al-Jili dan Ibnu Arabi. Loh kok ada hari ini orang mengkafirkan Ibnu Arabi, terus tarikat ente mau diapain? Apalagi kalau ada orang Banjar nanti nih
Ini orang Banjar lagi datang nih. Ada mengkafirkan Ibn Arabi. Itu dia khianat kepada Datuk Kelampaian. Sama dia kayak menghina Datuk Kelampaian itu. Mohon maaf, nih ada orang Aceh. Orang Aceh melarang baca kitab Ibn Arabi. Gak benar begitu. Yang benar itu, bacalah Ibn Arabi dengan keilmuannya. Karena Syekh Nuruddin ini nggak pernah melarang orang baca Ibn Arabi. Dia pembaca Ibn Arabi, tapi dia seorang Sufi Nazori. Sedangkan Hamzah Fansuri, dia Sufi Zauqi. Sufi filosofis itu Nuruddin Ali Kalam. Kalau Hamzah Fansuri, dia zauq rasa, maka dia sering menganalogkan rasa. Kadang-kadang rasanya ini nggak pas ketika dianalogkan. Contoh dia menganalogkan bahwa Allah itu biji, alam itu pohon. Dalam pikiran Nuruddin Raniri, gedean alam dong bertuhan. Maksud Hamzah Fansuri nggak begitu. Dia lagi berbicara tentang ontologi, bahwa asal muasal pohon yang besar itu adalah satu biji, ya biji tumbuhan itu. Maksud dia keesaan kesatuannya itu. Nah, Ar-Raniri kan ada seorang teolog, ini bisa merusak akidah nih gitu. Padahal ini di bab rasa nggak ada masalah, ya. Nah, jangan kita kemudian mengharamkan. Berarti antum menentang Raniri, menentang Hamzah Fansuri, menentang Syamsuddin Sumatrai, bahkan menentang Syekh Abdul Rauf Sengkili yang sering mengutip Ibn Arabi dalam kitabnya. Ya, jangan nutup rahmat Allah lah ya. Nutup rahmat Allah, nyakiti kekasih Allah, tunggu aja lembaga Allah bekerja. Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasihku, wali-waliku, orang yang kenal aku, orang abdi pada ilmuku, aku nyatakan perang padanya. Kalau kita diperangi teman aja udah ribet loh, diperangi tetangga aja udah ribet. Ini perangi Allah coba. Mau ditangkap KPK aja udah ribet orang-orang itu. Lagi mau ditangkap polisi juga ribet. Ini mau ditangkap sama Allah coba. Gimana rusuh orang itu hidupnya tuh. Jadi hati-hati. Kalau nggak paham cukup katakan saya tidak paham. Allati kullul ibarat. Apa yang disebut ghaibul ahadiyah? Setiap ibarat waqi'atun 'alaiha min wajhin. Setiap ibarat tepat padanya dari satu bentuk, satu konteks. Jadi apapun ibarat tentang dia hanya tepat sesuai konteksnya. Ghair mustawfiyah li ma'naha min wujuhin katsira, tapi itu tidak meliputi makna yang lain. Maka kallim an rabbika katsiran, isra' an rabbika ma syi'ta, lakin syarhuka ghair mustawfi bi jami'il wujuh. Silakan bercerita tentang ma'rifatmu tentang Allah, tapi ingat hikayatmu, syarahmu, definisimu hanya mendefinisikan salah satu konteks saja, tidak akan dapat meliputi semua konteks ya. Jadi ya, maksud beliau saya ini nulis ini juga sama gitu, kira-kira gitu. Ini yang dia terima aja. Fahiyya la tudrik bimafhumin bimafhumi ibaratin la tudrak. Maka dia, nah ini perhatiin, Allah itu ghaibul ahadiyahnya. Kenapa disebut gaib? Dibuat ibarat tentang dia, tambah gaib dia. Semakin dibikin ibarat, tambah rumit nih siapa dia Allah sebenarnya. Jadi semakin diurai dengan kalimat, semakin Allah itu gaib rasanya. La tudrak bimafhumi ibaratin. Dia tidak dapat dipahami, dicapai dengan memahami teks semata. Semakin diurai, semakin lagi penjelasannya tambah jelimet. Makanya kajian ma'rifat itu nggak ada habis-habisnya. Semakin ente minta penjelasan, dia beranak dia. Beranak, dan tapi seru sih. Oleh karenanya, aneh kalau ada orang bilang kitab akidah udah mentok, tasawuf udah mentok. Ya mungkin kepala ente kejedot.
Oh, guru kita udah mati, guru ente mati, tapi wali Allah kan ganti terus. Ya, Nabi mah udah selesai. Tapi kalau wali Allah kan masih jalan terus, ahli marifat muncul terus. Sebagaimana Allah sanggup memunculkan Imam Syafi'i di zamannya, Allah sanggup gak munculin orang selevel Syafi'i zaman ini? Sanggup gak Allah memunculkan orang selevel Abu Hasan Asy'ari sekarang? Seperti Junaid, Abdul Qadir Jilani, ya, qadasallahu asrarul aziz. Pasti sanggup. Kalau dulu aja sanggup, sekarang gak sanggup. Ya, tapi Allah memustahilkan pada dirinya untuk mengutus Rasul lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena Allah la yukhliful mi'ad, tidak melawan janjinya sendiri, tidak membatalkan janjinya sendiri. Nah, dikit lagi lah Bu ya, sampai habis paragraf nih. Lianna syai' la tufham bima'lumi isyarah. Bahkan dia tidak dapat dipahami dengan siloka-silokamu, isyarat-isyaratmu. Semakin diisyaratkan, dianalogkan tentang Allah, semakin bingung kita bertuhan itu, tapi semakin seru. Semakin kita mikirnya, disinilah makom Bakriyah Siddiqiyah ini jadi muhakkak. Makom Sina Abu Bakar itu kita rasakan benar-benar nyata. Apa kata Sina Abu Bakar? Ya, al-ajzu anil idrak. Engkau mengaku tidak paham, tidak ngerti, tidak dapat mencapainya, itulah ma'rifat sebenar-benarnya. Ya. Jadi semakin diurai dua, gak ada ujungnya. Ya. Itulah doa Rabbana zidna. Maka di syairnya dia bilang bika jahilan wa ilahu min hayrati. Ya. Baik. Lianna syai' innama yufham bima yunasibuhu fayutabikuhu. Sesuatu itu hanya dapat dipahami dengan sesuatu yang selevel, sebanding dengannya. Ada nggak yang sebanding sama Allah? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Maka apapun penjelasan tentang dia, tidak ada yang betul-betul tepat mengenainya. Nggak ada, ya. Falaita li zati fil wujud munasibun wala mutabikun wala munafin wala mudadin. Tidak ada bandingan, analog, persamaan, pertidaksamaan tentang Allah Subhanahu wa taala yang tepat. Enggak ada. Ya. Fartufi'a min haits al-istila idzan ma'nahu fil kalam wa antufiya bidzalika ayadrak lil anam. Maka semua istilah menjadi mentok, menjadi apa istilahnya, menjadi kosong, tak bermakna, ya, padanya, dan semua pengetahuan manusia tidak ada yang sampai kepadanya. Nah, ini yang disebut ghaibul ahadiyah. Kalau saya mengistilahkannya al-ghaib al-mutlaq. Kalau istilah al-jili, ghaibul ahadiyah. Jadi yang disebut ghaibul mutlak itu apapun cara menjelaskannya nggak sanggup. Dalam istilah ahli kalam, teologi dan filsafat disebut transenden. Dalam istilah Quran disebut laisa kamislihi syai' atau lam yakun lahu kufuwan ahad. Berarti istilah ini cuma berbeda, tapi sebenarnya sumbernya sama, yaitu Quran. Ya, berdasarkan ini kita bersyukur kepada Allah. Meskipun tertati-tati nanti ngikutin ya, tapi bisa toh ngikutinnya? Bisa. Jadi semakin kita bicara Allah, semakin gak ada ujungnya. Itu kesimpulannya malam ini ya. Maka saya tidak menyimpulkan sesuatu yang tidak dapat disimpulkan. Hanya Allah yang tahu kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil qanain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana, Allah fir asrarana, wa fir ya Rabbana ma alanna wa ma asrarna, wa filna ya Rabbana wa ma kulna wa ma fa'alna, wa filna ya Rabbana ma alimna wa ma la na'lam, wa firna ya Ghaffar, wa asturna ya Sattar, wa nawwirna ya Nur, wa nawwirna ya Nur, wa kshif lana ya Allah kulla karbin, wa yassir lana ya Allah kulla usrin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ra Syekh Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ra Syekh Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ra Syekh Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.